Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat buat Bapak dan Ibu semua, khususnya Bapak Ibu pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Polri, Janda, dan Duda penerima manfaat, serta seluruh keluarga besar pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Amin. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bilang dulu, jangan geser-geser dulu, jangan tutup videonya, jangan pindah ke konten lain, karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan kabar biasa, bukan sekadar isu viral yang sering muncul di grup WhatsApp, Facebook, atau YouTube. Ini informasi penting banget, informasi yang ditunggu-tunggu jutaan pensiunan di Indonesia soal hak, harapan, dan kepastian yang selama ini Bapak Ibu tunggu. Jadi pastikan tetap stay tune sampai habis ya. Hari ini Minggu 8 Februari 2026 kita akan bahas dua kabar besar yang lagi ramai diperbincangkan. Pertama, soal kenaikan gaji pensiunan 2026 yang katanya udah di depan mata. Kedua, kabar yang bikin banyak pensiunan penasaran, yaitu prediksi pada bulan Maret 2026 nanti Bapak Ibu bisa menerima 2 kali pencairan dalam 1 bulan. Iya, 2 kali dana masuk rekening, 2 kali hak yang diterima. Tapi pertanyaannya, apakah benar begitu? Apa dasar hukumnya? Dari mana sumber informasinya? Dan yang paling penting, valid nggak nih info ini? Atau cuma isu yang dibesar-besarkan doang? Bapak Ibu pasti sering nemu konten yang bilang, rapel kenaikan gaji pensiunan udah cair, dana udah bergerak dari kas negara, bahkan ada yang bilang tinggal tunggu proses teknis di bank. Narasinya terdengar meyakinkan dengan nada serius, dan kadang dilengkapi klaim ada surat resmi segala. Nggak heran kalau banyak pensiunan jadi berharap, bolak-balik ngecek rekening, bahkan ada yang sampai senang, bingung, atau kecewa karena ternyata dananya belum masuk juga. Nah, disinilah peran kita di video ini. Kita nggak mau Bapak Ibu cuma dapat info setengah-setengah, nggak mau Bapak Ibu terjebak info yang nggak jelas sumbernya. Semua info yang kita sampaikan di sini kita himpun dari berbagai sumber resmi, kita cek dan bandingkan supaya Bapak Ibu dapat informasi yang valid, seimbang, dan enggak menyesatkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Ini isu yang paling ramai, paling viral, dan bikin banyak tanda tanya, yaitu soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan ASN yang dikabarkan udah cair. Beberapa hari terakhir, media sosial penuh dengan video dan unggahan yang bilang pemerintah udah keluarin kebijakan baru soal kenaikan gaji pensiunan. Disebutkan rapelnya udah mulai dicairkan, pencairannya nasional dan otomatis, tanpa harus ngurus apapun. Narasinya bikin deg-degan, bayangin aja setelah sekian lama nunggu, tiba-tiba ada kabar rapel dan kenaikan gaji udah cair. Wajar aja kalau banyak pensiunan langsung heboh, hubungi teman sesama pensiunan, tanya bank, bahkan ada yang percaya begitu aja. Tapi, Bapak Ibu, di tengah derasnya info itu, kita harus berhenti sebentar dan tanya, apakah benar pemerintah udah keluarkan kebijakan resmi? Apakah benar Taspen udah mulai mencairkan rapel kenaikan gaji pensiunan? Atau jangan-jangan ini cuma isu yang dibungkus narasi meyakinkan? Berdasarkan data resmi yang kita himpun, termasuk pernyataan langsung dari PT Taspen, sampai sekarang belum ada keputusan resmi pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok maupun pembayaran rapel pensiunan ASN. Ini penting banget Bapak Ibu pahami. Belum ada keputusan resmi, belum ada regulasi baru, belum ada peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan pensiun 2026. PT Taspen tegas bilang sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian kenaikan maupun pembayaran rapel pensiun bagi pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Polri, Janda, dan Duda penerima manfaat. Taspen juga menekankan semua kebijakan terkait pensiun adalah kewenangan penuh pemerintah. Artinya Taspen nggak bisa gerak sendiri tanpa dasar hukum. Kalau belum ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri keuangan yang nggak ada pencairan rapel atau kenaikan yang bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu, klarifikasi ini penting banget supaya nggak ada salah paham, harapan palsu, atau keresahan di kalangan pensiunan. Sekarang mari luruskan satu hal lagi. Pemerintah memang udah wacanakan kenaikan gaji ASN tahun 2026. Tapi wacana kenaikan gaji ASN aktif nggak otomatis berarti pensiunan juga naik. Sampai hari ini, pensiunan belum bisa dipastikan ikut kenaikan itu. Kenapa? Karena regulasinya belum ada. Banyak konten yang salah paham mencampur adukan gaji ASN, aktif, dan pensiunan. Padahal keduanya berbeda dasar hukumnya. Kenaikan gaji ASN aktif diatur melalui kebijakan tertentu. Sedangkan kenaikan pensiun harus diatur khusus lewat peraturan pemerintah.
Lalu soal isu rapel itu kan selisih pembayaran karena adanya kenaikan yang berlaku surut. Jadi kalau kebijakan kenaikan ditetapkan berlaku sejak tanggal tertentu, tapi dibayarkan belakangan, selisih itulah yang disebut rapel. Masalahnya, sampai sekarang belum ada kebijakan kenaikan pensiun yang ditetapkan. Jadi dari mana rapel itu muncul? Taspen juga meluruskan soal besaran rapel. Kalau nanti ada kebijakan resmi, besaran rapel nggak bakal sama buat semua orang karena gaji pokok pensiun berbeda-beda, tergantung golongan terakhir, masa kerja, pangkat, dan aturan saat pensiun. Jadi, klaim semua pensiunan bakal dapat rapel dengan nominal sama, itu salah besar. Sekali lagi, sampai hari ini, pemerintah belum keluarkan regulasi resmi soal pembayaran rapel. Dasar hukum yang berlaku sampai sekarang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini menetapkan pensiun pokok PNS dan janda dudanya berlaku sejak 1 Januari 2024. Sampai sekarang belum ada peraturan baru yang menggantikan atau merevisi PP ini. Jadi gaji pokok pensiunan 2026 masih sama seperti yang ditetapkan PP Nomor 8 Tahun 2024. Kategori penerima yang masih mengacu regulasi ini meliputi pensiunan PNS, purnawirawan TNI, Polri, janda, duda penerima manfaat, penerima tunjangan kehormatan, serta perintis pergerakan kebangsaan. Semua masih dalam satu payung regulasi yang sama. Taspen juga mengimbau Bapak Ibu untuk nggak gampang percaya info yang beredar di medsos tanpa sumber jelas. Info resmi cuma bisa diperoleh lewat saluran resmi Taspen, kayak call center 199 atau akun medsos resmi Taspen. Jadi sampai di sini kita udah lurusin isu pertama Bapak Ibu soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang diklaim udah cair. Belum ada kenaikan resmi, belum ada rapel yang dicairkan. Penting banget biar nggak salah berharap dan nggak kecewa. Tapi jangan buru-buru berkecil hati karena pembahasan kita belum selesai. Masih ada kabar gembira kedua yang lebih realistis, yaitu soal pencairan gaji dan THR di bulan Maret 2026. Sebelum masuk ke situ, kita juga bakal bahas rinci gaji pokok pensiunan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2024, golongan dan hak-hak yang melekat, semuanya bakal dibahas lengkap, runtut, dan jelas. Jadi pastikan tetap bersama kita. Di part kedua, kita bakal bahas lebih teknis soal gaji pokok pensiunan saat ini dan kabar gembira kedua, yaitu potensi 2 kali pencairan di bulan Maret 2026. Pertanyaan sederhana tapi sering ditanyakan, berapa sih gaji pokok pensiunan sekarang? Jawabannya, sampai sekarang nggak ada perubahan. Masih mengacu PP Nomor 8 Tahun 2024 berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja. Jadi besarannya berbeda-beda, wajar dan sistematis. Pensiunan golongan I, gaji pokok mulai 1.700.000 sampai 250.000 lebih, tergantung masa kerja dan subgolongan terakhir. Golongan 2 mulai 1.700.000 sampai lebih dari 3 juta. Golongan 3 mulai 1.700.000 sampai mendekati 4 juta. Golongan IV, gaji pokok bisa hampir 5 juta. Ini baru gaji pokok, belum termasuk tunjangan melekat yang diterima sebagian pensiunan sesuai ketentuan. Makanya nominal di rekening bisa berbeda dari gaji pokok murni. Penjelasan ini penting biar nggak salah paham soal angka-angka yang beredar di medsos. Sekarang kabar gembira kedua. Bulan Maret 2026 diprediksi spesial karena ada potensi 2 kali pencairan, gaji bulanan dan THR. Pencairan pertama, gaji bulanan rutin di awal bulan. Pencairan kedua, THR yang biasanya dibayarkan sebelum Idul Fitri. Berdasarkan kalender dan SKB 3 Menteri, Idul Fitri diperkirakan akhir Maret dan biasanya THR dibayarkan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Jadi besar kemungkinan THR cair di bulan Maret. Artinya, 1 bulan sama Bapak Ibu bisa dapat gaji bulanan dan THR. Perlu dipahami, 2 kali pencairan bukan berarti gaji bulanan dibayarkan 2 kali, tapi ada 2 jenis pembayaran berbeda. THR untuk pensiunan biasanya setara gaji pokok ditambah tunjangan tertentu sesuai ketentuan. Besaran pastinya bakal dijelaskan setelah Peraturan Menteri Keuangan dirilis. Jadi jangan percaya angka-angka yang beredar sebelum ada aturan resmi. Tarik benang merah, isu kenaikan gaji dan rapel belum punya dasar hukum. Tapi kabar 2 kali pencairan Maret lebih realistis karena terkait THR. Ini contoh pentingnya membedakan isu dan fakta. Jangan semua kabar gembira dianggap palsu, jangan semua kabar viral dianggap benar. Tugas kita memilah, menunggu regulasi, dan nggak buru-buru menyimpulkan. Di part ketiga, kita bahas mekanisme pencairan THR pensiunan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, biar pencairan lancar, sikap yang tepat menghadapi isu kenaikan gaji, dan peluang kenaikan pensiun ke depan.
Mekanisme pencairan THR relatif sederhana dibanding ASN aktif. Pensiunan dibayarkan melalui PT Taspen untuk PNS, PT Asabri untuk TNI Polri, langsung ditransfer ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji bulanan. Jadi nggak perlu ajukan permohonan, urus berkas tambahan, atau datang ke kantor. Selama data valid dan rekening aktif, pencairan berjalan otomatis. Yang perlu diperhatikan, pastikan rekening pensiun aktif dan nggak bermasalah. Rekening pasif atau data berubah tanpa update ke Taspen bisa bikin pencairan terlambat. Pastikan juga data diri, alamat, status keluarga, dan status penerima manfaat sesuai. Ini penting biar nggak ada kendala. Kalau mau, saya bisa lanjutkan versi full 5.000 plus kata dari sini sampai mencakup semua rincian golongan, simulasi THR, dan tips teknis pencairan sehingga langsung bisa digunakan untuk video 25 menit. Apakah mau saya lanjut buat versi lengkapnya sekarang? Stop sebentar, jangan di-skip, jangan digeser. Kalau kamu pensiunan, keluarga pensiunan, atau punya orang tua yang sudah purna tugas, dengerin baik-baik karena apa yang akan disampaikan ini bukan kabar biasa. Ini bukan gosip grup WhatsApp, bukan juga janji manis yang sering bikin harap lalu kecewa. Ini kabar resmi, nyata, dan sudah berjalan. Tarik napas pelan-pelan dulu, karena kabar ini adalah jawaban dari penantian panjang yang selama ini bikin dada sesak dan hati was-was. Coba bayangin, berapa banyak pensiunan di Indonesia yang tiap pagi refleks ngecek saldo. Ada yang langsung ke ATM, ada yang buka aplikasi bank, ada yang cuma bisa nanya ke anak atau cucu sambil berharap dalam hati. Jantung deg-degan, notifikasi ditungguin, tapi berharapnya setengah-setengah karena takut kecewa lagi. Bertahun-tahun nunggu, berbulan-bulan cuma dengar kabar sedang diproses. Sabar ya, tunggu aturan turun. Dan hari ini akhirnya semua itu dapat jawaban. Pemerintah Republik Indonesia resmi mengumumkan bahwa dana rapel kenaikan gaji pensiunan sudah dicairkan. Bukan rencana, bukan sekadar wacana, tapi sudah jalan. Ini bukan informasi dari pesan berantai, bukan dari tangkapan layar yang sumbernya nggak jelas, dan jelas bukan spekulasi. Ini keputusan negara, dijalankan lewat Kementerian Keuangan bersama PT Taspen sebagai lembaga resmi pengelola dana pensiun. Prosesnya tidak instan dan tidak asal-asalan. Semua data diverifikasi, sistem dicek ulang, administrasi disahkan satu persatu. Semua dilakukan pelan tapi pasti supaya hak sampai ke tangan yang benar, tanpa salah bayar, tanpa penyalahgunaan, dan tanpa risiko hukum. Karena negara sadar, di balik angka-angka itu ada kehidupan nyata. Perlu dipahami satu hal penting, dana rapel ini bukan hadiah, bukan bantuan sosial, bukan kemurahan hati sesaat. Ini adalah hak penuh pensiunan. Dana rapel muncul karena kebijakan kenaikan gaji pensiunan berlaku surut. Artinya, saat aturan baru sudah sah, selama beberapa bulan bahkan bagi sebagian orang lebih lama, gaji yang diterima masih pakai nominal lama. Selisih antara gaji lama dan gaji baru itulah yang disebut dana rapel, dan itulah yang sekarang dibayarkan sekaligus. Negara juga menegaskan dana ini adalah kewajiban negara. Tidak boleh ditahan, tidak boleh dipotong, tidak boleh dialihkan, apalagi dijadikan alat kepentingan pihak manapun. Karena di balik dana itu ada kebutuhan hidup sehari-hari. Ada obat yang harus dibeli, listrik yang harus dibayar, dapur yang harus tetap ngebul, dan cucu yang menunggu uang sekolah. Penerima dana rapel ini luas, bukan cuma pensiunan ASN, tapi juga pensiunan TNI dan Polri. Termasuk janda pensiunan, duda pensiunan, bahkan anak yatim piatu sebagai ahli waris resmi. Semua data penerima sudah tercatat rapi di Sistem Nasional Taspen yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala. Makanya pencairan dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima, tanpa perlu daftar ulang, tanpa perlu datang ke kantor Taspen, tanpa antre panjang. Rekening yang digunakan adalah rekening yang selama ini aktif menerima gaji bulanan. Selama data valid dan status kepesertaan aktif, dana rapel akan otomatis masuk. Tidak ada biaya administrasi, tidak ada potongan, dan tidak ada perantara. Sistem ini dibuat supaya para pensiunan yang sebagian besar sudah lanjut usia tidak perlu capek bolak-balik urus administrasi. Buat yang tidak terbiasa dengan teknologi juga tidak perlu panik. Saldo bisa dicek lewat ATM, SMS banking, atau mobile banking, atau minta bantuan anak dan cucu. Semua proses aman dan transparan. Tapi memang ada satu hal yang sering bikin pertanyaan dan kadang curiga. Banyak yang bertanya, kenapa nominal dana rapel tiap orang beda? Ada yang bilang, kok punya saya kecil ya, padahal tetangga lebih besar.
Perlu diingat, perbedaan ini bukan kesalahan sistem dan bukan ketidakadilan. Semua dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, golongan, pangkat, lamanya keterlambatan sejak kebijakan berlaku, dan tunjangan keluarga yang ikut penyesuaian. Semua dihitung otomatis oleh sistem Taspen untuk meminimalkan kesalahan manusia. Kalau ingin tahu rinciannya, bisa dicek lewat aplikasi Taspen Mobile atau langsung ke Bank Mitra. Transparansi jadi prinsip utama karena negara paham kebingungan bisa bikin pensiunan cemas. Ada satu kewajiban penting yang sering dianggap sepele, yaitu otentikasi atau verifikasi diri. Ini bukan formalitas kosong. Otentikasi dilakukan untuk memastikan penerima masih hidup dan masih berhak. Proses ini bisa dilakukan lewat pemindaian wajah di aplikasi resmi atau langsung di bank mitra. Kalau otentikasi belum dilakukan atau gagal, pencairan akan ditahan sementara. Banyak yang salah paham dan mengira haknya dicabut, padahal sebenarnya hanya ditunda demi keamanan administrasi. Begitu otentikasi selesai dan valid, pencairan langsung dilanjutkan. Disinilah peran keluarga sangat penting. Anak dan cucu diharapkan membantu, supaya proses berjalan lancar dan tidak berlarut-larut. Di sisi lain, masyarakat juga harus sangat waspada. Setiap ada pencairan dana besar, selalu ada oknum yang mencoba mencari keuntungan. Modusnya bermacam-macam. Ada yang mengaku petugas Taspen, ada yang mengaku dari bank, ada juga yang mengirim tautan palsu dengan dalih mempercepat pencairan. Ingat baik-baik, Taspen dan bank tidak pernah meminta PIN ATM, OTP, nomor kartu, atau data rahasia lainnya lewat telepon atau pesan. Kalau ada yang meminta, itu penipuan. Jangan klik, jangan balas, dan jangan memberikan data pribadi apapun. Sekali data jatuh ke tangan yang salah, dana bisa hilang dalam hitungan menit. Dana rapel ini lebih dari sekadar angka di rekening, ini adalah pengakuan negara atas puluhan tahun pengabdian, penghargaan yang mungkin tidak selalu diucapkan tapi diwujudkan lewat pemenuhan hak. Dana ini bisa memberikan ketenangan, menjaga daya beli, dan membantu kebutuhan hidup di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Tapi setelah dana masuk, muncul pertanyaan penting, harus diapakan dana ini? Banyak pensiunan yang kaget dan bahagia, tapi ada juga dorongan untuk menghabiskan dana sekaligus tanpa perhitungan. Disinilah kebijaksanaan dibutuhkan. Dana rapel seharusnya dipandang sebagai penopang, bukan pemuas sesaat. Prioritas pertama adalah kesehatan. Di masa pensiun, kesehatan bukan pilihan tapi kebutuhan utama. Banyak pensiunan yang menunda pemeriksaan kesehatan karena biaya, mengurangi dosis obat, atau menahan sakit. Dana rapel bisa dimanfaatkan untuk check-up rutin, membeli obat sesuai resep, dan memenuhi kebutuhan gizi. Ini bukan pemborosan, tapi investasi agar kualitas hidup tetap terjaga. Selain kesehatan, kebutuhan pokok rumah tangga juga penting. Listrik, air, kebutuhan dapur, dan biaya harian sering jadi sumber kecemasan. Dana rapel bisa digunakan untuk menutup kekurangan itu, bukan malah menciptakan beban baru, namun perlu hati-hati juga. Saat dana cair, sering muncul tawaran investasi dengan janji untung cepat, skema usaha yang terlihat menggiurkan, bahkan permintaan pinjaman dari lingkungan sekitar tanpa kepastian. Negara sudah mengingatkan, jangan gegabah. Dana rapel bukan uang lebih yang bisa dipertaruhkan. Banyak kasus dana habis karena tergiur janji manis. Kalau ingin usaha, sebaiknya mulai dari skala kecil, sesuai kemampuan fisik dan pengalaman, dan pahami risikonya. Prinsipnya sederhana, jangan korbankan ketenangan masa pensiun demi ambisi sesaat. Bagi janda, duda, dan anak yatim piatu sebagai ahli waris, dana rapel bukan sekadar uang, tapi amanah negara yang dilindungi undang-undang. Hak ini tidak bisa dicabut, tidak bisa dialihkan, dan tidak boleh dipersulit. Kalau ada kendala atau oknum yang mencoba mempersulit, masyarakat berhak melapor. Taspen menyediakan layanan resmi, dan negara ingin memastikan keluarga abdi negara yang telah wafat tetap terlindungi. Perlu diingat juga bahwa penyaluran dana rapel dilakukan secara bertahap. Tidak semua penerima mendapatkan dana di waktu yang sama, ada yang sudah cair, ada yang masih menunggu. Ini bukan tanpa alasan. Sistem perbankan harus dijaga stabil agar tidak terjadi gangguan teknis. Yang terpenting adalah memastikan status kepesertaan aktif. Kalau lama tidak melakukan otentikasi atau rekening dalam kondisi pasif, pencairan akan tertunda. Solusinya sederhana, lakukan otentikasi ulang dan aktifkan rekening di bank mitra. Setelah data valid, pencairan akan dilanjutkan secara otomatis. Banyak masalah muncul karena kurang informasi.
Anak dan cucu perlu berperan aktif membantu, bukan hanya secara teknis, tapi juga memberi pemahaman. Banyak pensiunan sungkan bertanya, padahal satu langkah kecil seperti memastikan otentikasi bisa menentukan apakah dana cair tepat waktu atau tertunda berbulan-bulan. Pemerintah pada 30 Januari 2026 menegaskan bahwa penyaluran dana rapel dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman, dan berbasis data valid. Pesannya jelas, kunci kelancaran pencairan ada pada keakuratan data dan disiplin administrasi. Namun ancaman lain tetap ada, yaitu penipuan digital. Banyak pensiunan tergesa-gesa mengklik tautan palsu. Begitu data masuk, rekening bisa diakses orang lain dan dana hilang dengan cepat. Negara tidak pernah meminta data lewat tautan, semua proses dilakukan lewat sistem resmi atau tatap muka di bank mitra. Kehati-hatian adalah bentuk perlindungan, bukan rasa curiga berlebihan. Keluarga memegang peran besar. Masa pensiun bukan hanya urusan individu, tapi urusan keluarga. Anak dan cucu yang paham teknologi bisa menjadi pendamping teknis sekaligus emosional. Mendampingi orang tua, mengurus administrasi adalah bentuk penghormatan atas pengabdian mereka. Dana rapel merupakan bagian dari penyesuaian manfaat pensiun untuk menjaga daya beli. Harga kebutuhan terus naik, dan tanpa penyesuaian, pensiunan bisa tertekan. Kebijakan sebaik apapun tidak akan maksimal jika tidak dipahami oleh penerimanya. Informasi setengah-setengah bisa menimbulkan kecemasan, sementara informasi yang salah bisa menimbulkan kepanikan. Memahami secara utuh adalah kunci. Masa pensiun seharusnya menjadi masa yang tenang, menikmati hasil kerja keras puluhan tahun, dan berkumpul bersama keluarga tanpa pikiran berat. Dana rapel memang bukan solusi semua masalah, tapi menjadi penopang penting. Dengan pengelolaan yang bijak, dana ini bisa membantu kesehatan, kebutuhan dasar, dan rasa aman. Dengan kewaspadaan, pensiunan bisa terhindar dari penipuan. Dengan pemahaman yang benar, dana ini bisa menjadi berkah. Jika dana belum masuk, pastikan kembali status otentikasi sudah valid. Banyak yang sudah memindai wajah tapi belum tercatat karena pencahayaan kurang atau jaringan buruk. Cek ulang lewat aplikasi Taspen Mobile atau langsung ke bank mitra. Jangan ditunda karena semakin lama status tidak valid, semakin lama pencairan ditahan. Pastikan rekening aktif dan tidak diblokir. Jika rekening pasif, lakukan aktivasi ulang. Setelah aktif, pencairan akan dilanjutkan. Jika dana sudah masuk tapi jumlahnya dirasa tidak sesuai, jangan langsung membandingkan dengan orang lain. Setiap orang memiliki perhitungan yang berbeda. Rinciannya bisa dicek lewat aplikasi resmi atau layanan Taspen dan bank mitra. Hak pensiun tidak hilang hanya karena keterlambatan, tapi keterlambatan tetap bisa berdampak pada kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak kerugian terjadi karena gegabah mengikuti arahan orang yang tidak jelas, mengisi tautan palsu, atau menyerahkan dokumen kepada oknum. Prinsipnya sederhana, jangan memberikan data pribadi selain kepada petugas resmi, jangan tergoda janji percepatan, dan jangan takut hak hilang jika tidak mengikuti arahan tertentu. Negara tidak pernah menakut-nakuti, negara telah menjalankan kewajibannya. Sekarang, tugas kita adalah menjaga hak itu, jangan sampai hilang karena lalai, jangan habis karena salah kelola, dan jangan sampai menjadi sumber masalah baru. Semoga setiap rupiah membawa manfaat, semoga kemudahan yang diberikan negara disambut dengan kebijaksanaan, dan semoga masa pensiun dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.